Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan warga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua mempertanyakan dugaan kasus korupsi dana desa di Puncak Jaya. Jumlah kasus COVID-19 tinggi, ASN di Merauke diwajibkan tes antigen setiap 2 pekan. Ratusan jemaat di Merauke dan Kota Jayapura peringati Isra Mi'raj 1442 Hijriah dengan protokol kesehatan ketat. Ratusan warga asal Kabupaten Puncak Jaya mendatangi Kejaksaan Tinggi Papua Rabu lalu. Mereka mempertanyakan sejauh mana Kejaksaan telah menangani kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019. Kedatangan ratusan pengunjuk rasa diterima perwakilan Kejaksaan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Tinggi segera menetapkan tersangka karena kasus dugaan dana desa sudah dilaporkan sejak Maret tahun lalu. Dan mereka sudah menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan. Ini mungkin bapak-bapak di Kejaksaan Tinggi Papua dan bapak-bapak polisi itu yang kami sampaikan, bahwa kami datang hanya menanyakan bahwa kalau memang ini barang bukti sudah semua sesuai dengan KUHP ini, pasal 1 angka 2 ini kan 2 barang bukti. Di Undang-Undang Tipikor kan tidak spesifik. Ini sudah berapa banyak barang bukti yang kami serahkan di sini. Ada sampai di sebelah semua. Begitu dengan saksi, sudah 43 saksi. Tetapi kenapa kasus kami yang kami bawa laporkan di sini, dia harus mandek di bagian ini ke atas. Di bagian ini ke bawah ini tidak dilaksanakan. Ada apa? Ini yang sekarang semua datang mempertanyakan. Ini belum jelas. 10 kepala kampung dipanggil sementara mereka adalah korban, pelapor. Mereka adalah korban dan pelapor disuruh bawa data-data. Data mana lagi mereka harus bawa? Kejaksaan Tinggi saat ini masih mendalami kasus dugaan penyelewengan dana desa ini. Sejumlah saksi seperti kepala kampung, kepala dinas, dan instansi terkait masih menjalani pemeriksaan. Namun Kejaksaan terkendala karena lokasi Kabupaten Puncak Jaya yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Dengan penyelesaian perkara ini, jujur saya waktu pemeriksaan kita sudah ekspos internal. Di situ disimpulkan oleh tim dan kita sebagai pelaksana ya. Kita bilang oke, kalau seperti itu mereka siap kerja. Sampai kapan pun siap kerja. Yang penting dukung kotoran. Atau turun ke lapangan tidak ada seperti waktu turun di mulia seperti orang pencuri. Itu kalau kotong tidak cepat berarti ya orang bilang wawalan disawab. Tapi tidak apa-apa, apapun persoalan perkara tetap masih berjalan. Tidak ada istilah henti, tetap kotong cari bukti. Yang kotong rencanakan 125 kepala kampung baru, kotong paling harus bantar periksa 50 orang supaya kotong buktikan kejahatan itu pasti ada di situ. Dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019 yang diperkirakan merugikan negara hingga 160 miliar rupiah dilaporkan 125 kepala kampung di Puncak Jaya pada Maret tahun lalu. Mereka menduga ada pemotongan dana desa sehingga yang diterima tidak sesuai dengan alokasi anggaran APBD. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Narkotika Nasional Papua Barat Rabu lalu memusnahkan 2 kg narkotika jenis ganja di halaman kantor BNN Papua Barat di Manokwari. Dalam pemusnahan barang bukti ini, petugas menghadirkan seorang tersangka yang merupakan pemilik ganja. Ganja ini disita polisi pada awal Januari lalu. Pelaku ditangkap di atas kapal penumpang Sinabung yang saat itu berlabuh di Pelabuhan Manokwari. Kepala BNN Papua Barat Brigjen Rudi Hartono menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap pengedar maupun kurir narkoba. Kita tidak ada toleransi terhadap narkotik. Ya, tidak toleransi. Artinya perang, mengapa saya nyatakan perang?
namanya perang itu anti pengkhianat, Pak, ya. Jadi yang sampai ada keterlibatan di dalam permainan narkotik siapapun juga, termasuk di internal kami maupun di pihak-pihak lain yang berkaitan dengan narkotik. Kami akan menjadi suatu lembaga pemerintah yang mengupayakan hal tersebut terwujud. Yang kedua, bersinar narkoba. Penangkapan kita banyak, ya, dari Mabes Polri, dari Polda, dari BNN, itu banyak sekali, Pak. Ya, bahkan sekarang penghuni lapas untuk skala nasional 76% adalah pengguna narkotik. Ya, saya ulangi, penghuni lapas 76% adalah penghuni narkotik, pengguna narkotik maupun pengedar dan bandar. Terus di wilayah Papua Barat kurang lebih 31,8% jumlah kasus narkotik yang berada di Papua Barat. Tetap ini mendominasi, tetap ranking 1, Pak. Polisi kerap menangkap kurir ganja. Mereka umumnya tergiur tawaran uang yang besar, padahal pekerjaan ini penuh resiko karena bila tertangkap, ancaman hukumannya bisa puluhan tahun penjara. James melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejak awal Januari tercatat sudah 8 ABK kapal penangkap ikan yang meninggal dunia di Merauke. Sebagian besar meninggal dunia disebabkan kondisi kerja di kapal yang tidak terjamin. Sebagian besar nelayan ini tidur hanya beralaskan tikar. Belum lagi sanitasi serta asupan makanan sehari-hari yang tidak higienis, padahal para ABK ini bekerja siang malam. Agar tidak jatuh korban lagi, polisi akan melakukan pengawasan terhadap kondisi anak buah kapal, mulai dari kesejahteraan hingga kesehatannya. Kasat Pol Air Polres Merauke AKP Burhan meminta perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak menganggap remeh masalah ini. Terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan dan keselamatan kerja para BK, saya selalu menyampaikan kepada nakoda agar betul-betul memperhatikan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan ABK-nya. Termasuk saya biasa menghubungi pimpinan-pimpinan perusahaan mereka agar betul-betul mereka itu bisa memperhatikan kesejahteraan, kemudian kesehatan, keselamatan, termasuk hak-hak daripada ABK. Nah, supaya apa? Supaya mereka ini betul-betul merasa nyaman dan mereka betul-betul merasa hak-hak mereka terpenuhi di atas kapal. Pekan lalu ada 4 ABK yang meninggal dunia di pelabuhan Kampung Kumbe. Mereka mengalami gejala mual dan demam tinggi. Dari hasil tes kesehatan, ternyata mereka menderita sakit berat akibat kondisi kerja yang tidak layak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Peredaran minuman keras di Merauke sangat mengkhawatirkan. Remaja ini misalnya diamankan aparat kepolisian karena mengendarai sepeda motor ugal-ugalan di Jalan Raya Mandala, Merauke. Belakangan diketahui pelajar ini menegak minuman keras. Polisi membawanya ke kantor polisi namun tidak menahannya. Remaja ini diberikan pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polisi kemudian memulangkan pelajar ini ke orang tuanya. Ketika kami melaksanakan patroli, kami bertemu seorang anak usia remaja yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun motor. Dia tidak menggunakan helm, kemudian ugal-ugalan di jalan, sehingga kami hentikan dan kami periksa tidak memiliki kelengkapan baik surat-surat, SIM maupun STNK. Kedua, dia dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol, sehingga kami amankan karena caranya mengendarai kendaraan di jalan raya cukup berbahaya dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Minuman keras di Merauke mudah didapat karena diperjualbelikan secara bebas. Siapapun bisa membelinya asal mempunyai uang. Tidak heran banyak remaja yang terseret bahaya minuman keras ini, apalagi miras oplosan yang dibuat tanpa standar yang benar.
Aparat kepolisian setempat terus gencar merazia para pedagang miras ini karena dengan menekan peredaran miras berarti menekan tingkat kejahatan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kabak Intelkam Polri Kamis kemarin mengumpulkan seluruh tokoh agama di Kota Jayapura untuk mensosialisasikan program Kapolri yang lebih menekankan soal protokol kesehatan di masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Raya Kota Jayapura, Kabak Intelkam Polri Komjen Paulus Waterpau juga meminta tokoh agama agar menghimbau umat agar tidak takut divaksin. Menurutnya, program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan di tahap kedua merupakan program pemerintah yang harus didukung seluruh pihak. Oleh karena itu, tokoh agama sangat berperan penting mengajak seluruh umat untuk menaati prokes secara ketat dan disiplin. Artinya kita tetap menghimbau kepada masyarakat jangan mengikuti pikiran orang-orang tertentu yang hanya ingin memberikan ketidaktentraman di tengah-tengah masyarakat. Keliru kalau mereka menolak. Jadi karena apa? Ini penting untuk kesehatan mereka sendiri. Jadi saya berharap masyarakat ikutilah himbauan-himbauan, ajakan-ajakan yang benar. Jangan yang tidak benar. Ya, jauhi yang tidak benar. Begitu. Jangan nanti konyol. Karena barang ini ada, bukan tidak ada. Ya, virusnya itu ada dan sebar kemana-mana. Apalagi sekarang ditemukan ada varian baru ya, yang sekian kali lebih dahsyat mematikan atau sebarannya ke para warga masyarakat itu. Ya, jadi jangan takabur mengatakan ini tidak benar, mengatakan ini itu haram dan lain sebagainya. Saya mengatakan jangan takabur kalau tidak tahu dengan keterangan dari para ahli. Para dokter itu para ahli. Nanti bisa ditanyakan para dinas kesehatan dan tenaga medis maksud saya itu para ahli. Tanyakan sama mereka. Paulus juga meminta tokoh agama agar terus menggelorakan kedamaian di Papua. Mantan Kapolda Papua ini yakin jika suatu daerah aman, maka pembangunan di Papua bisa terus berjalan dan Papua akan semakin maju dan berkembang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Cakupan vaksinasi tenaga kesehatan di RSUD Jayapura belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 800 tenaga medis, baru 40% yang sudah divaksin. Saat ini banyak tenaga kesehatan yang menjadi penyintas COVID-19 di RSUD Jayapura. Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giai mengakui vaksinasi terhadap nakes di Jayapura belum optimal. Ia beralasan saat ini banyak nakes yang positif COVID-19 di rumah sakit milik Pemprov Papua itu, sehingga mereka tidak bisa langsung divaksinasi. Di rumah sakit ini jujur mengatakan belum jalan yang diharapkan. Jadi, tapi kita sudah gerakan. Jadi, saya mau katakan kami baru sekitar 40%. Ya, kenapa 40%? Karena sebagian itu waktu lalu kan positif. Penyintas. Kan kita harus menunggu paling tidak dia 3-6 bulan dulu. Baru bisa kata imun. Ya, sedangkan lain yang belum sempat positif atau reaktif itu sudah sebagian besarnya sudah. Yang lain juga sudah kita mengajak itu bisa lakukan. Saya belum lihat data hari ini, 3 hari terakhir ini belum lihat berapa persentase, tapi kurang lebih minggu lalu kita baru 40%. Dari berapa ribu tenaga? Kita kurang lebih 800 lebih. Aloysius Giai mengakui vaksinasi sangat penting bagi tenaga kesehatan di rumah sakit yang ia pimpin. Oleh karena itu pihaknya masih harus menunggu 3 bulan lagi untuk memvaksin nakes yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sementara tenaga kesehatan lain yang tidak terpapar, Aloysius memastikan semuanya sudah tervaksin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Vaksinasi tahap kedua harus berlanjut di Merauke di tengah meningkatnya jumlah warga yang terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan setempat rutin melakukan tes antigen terhadap aparatur sipil negara atau ASN. ASN merupakan kelompok yang rentan tertular.
Saat ini sudah ada 5 ASN di Merauke yang dilaporkan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan puluhan lainnya harus dirawat dan menjalani isolasi mandiri. Tes antigen dilakukan 2 minggu sekali terhadap ASN yang bertugas di kantor Bupati. Kendati sudah divaksin, ASN tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi Bupati. Minimal untuk seluruh ASN kita jamin untuk pemeriksaan wajib, untuk kita tahu ASN sebagai pelaku masyarakat, pelayan masyarakat ini juga kan harus jangan sampai jadi sumber penularan. Makanya kita deteksi lebih awal di ASN. Secara tapi kan tadi beliau sampaikan bahwa ini akan secara rutin. Rutin ya. Nah kalau untuk warga dok, bagi seperti apa? Ya? Untuk warga, artinya untuk warga masyarakat ini kan. Warga kan sudah beberapa kali kita lakukan. Kemarin dalam rangka Merauke 100 juga kita lakukan rapid massal. Tapi kan animonya juga sedikit. Kita siapkan 300 kan cuma 100 yang ada. 150 atau sebagian. Ya. Ini kan sekarang kan juga akses pemeriksaan antigen itu kan banyak ya di klinik-klinik ya. Ya. Sehingga masyarakat kalau pengen tahu statusnya jangan sampai terinfeksi bisa aja silakan mengakses di klinik-klinik yang sudah ada. Ini dok. Data Satgas COVID-19 Merauke per 11 Maret, jumlah kasus COVID-19 mencapai 746 kasus. Pasien yang dirawat saat ini sebanyak 123 orang dan yang meninggal dunia 43 orang. Dengan angka ini, Merauke berada di urutan kedua, daerah yang paling banyak terpapar COVID-19 setelah Kota Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo mendapat giliran pertama disuntik vaksin Sinovac pada tahap kedua program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Manokwari Kamis kemarin. Tidak hanya wakil bupati, seluruh pejabat publik, khususnya kepala SKPD di Kabupaten Manokwari, juga divaksin di Puskesmas Sanggeng. Vaksinasi terhadap ASN ini penting karena mereka kelompok yang rentan tertular. Seperti biasa, sebelum divaksin, mereka terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya mulai dari tekanan darah dan penyakit gula. Bila aman, maka diperbolehkan untuk divaksin. Bupati Manokwari mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin karena secara klinis sudah dijamin aman oleh BPOM. Pemda Manokwari menargetkan sebanyak 2.990 pelayan publik yang harus divaksin pada tahap kedua ini. Khusus untuk yang sudah vaksin pertama itu selang waktunya 14 hari. Kemudian nanti antara vaksin kedua dengan vaksin ketiga itu 28 hari. Jadi untuk memastikan supaya tidak ada efek samping dari vaksin yang akan diterima oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dan saya kira itu juga adalah protap yang memang ditetapkan secara nasional untuk semua penerima vaksin di seluruh Indonesia, dan kita Manokwari mengikuti protap yang sudah ada. Setelah itu, Pemda Manokwari akan melakukan vaksinasi tahap ketiga pada bulan April mendatang dengan sasaran pedagang, lansia, dan sopir angkutan umum. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke kali ini berbeda. Panitia hanya mengizinkan 200 orang mengikuti acara, padahal kapasitas Masjid Raya Al-Aqsa bisa menampung hingga 3.000 jemaah. Suasana di dalam masjid akhirnya lengang. Jamaah juga duduk saling berjauhan. Kendati begitu, suasana peringatan tetap terasa khusyuk. Pembatasan ini terpaksa dilakukan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan laju penularan virus ini di Merauke justru mengkhawatirkan karena jumlah yang terpapar terus meningkat. Ketua Panitia Hari Besar Islam Merauke Baharudin Lahati mengatakan peringatan Isra Miraj di Masjid Raya tahun ini hanya khusus dihadiri jemaah Masjid Raya dan Forkompimda karena pandemi COVID-19. Umat Islam yang tidak berkesempatan memperingatinya di Masjid Raya bisa melakukannya di masjid masing-masing. Nah, selama 2 tahun ini memasuki tahun kedua, PHB menyelenggarakannya secara terbatas. Dalam artian semua masjid-masjid yang menyelenggarakan diharapkan juga tetap menyelenggarakan
seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sementara kegiatan yang di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini kita fokuskan hanya untuk perayaan PHBI bersama PKM Masjid Raya, sehingga yang diundang hadir tidak dari jamaah-jamaah masjid-masjid yang lain, tetapi hanya khusus untuk jamaah Masjid Raya. Jadi kapasitas Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini untuk di lantai bawah ini kan kurang lebih bisa menampung 1000-an jemaah. Tetapi dalam perayaan ini kita mengisinya tidak sampai setengah. Jadi kurang lebih antara 200 sampai 300 jemaah saja yang hadir seperti itu. Acara didahului dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, lalu sambutan Bupati Merauke dan penyampaian uraian hikmah Isra Miraj oleh Ustadz Abdul Goni. Abdul berharap agar penderitaan manusia yang diakibatkan pandemi COVID-19 cepat berlalu dan meminta umat Islam di Merauke tetap disiplin menerapkan prokes kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah pandemi COVID-19, ratusan umat muslim di kota Jayapura, Papua tetap memperingati Isra dan Mi'raj 1442 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Baitur Rahim Jayapura, Kamis kemarin. Peringatan Isra dan Mi'raj diselenggarakan pengurus masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni wajib memakai masker dan menjaga jarak. Asisten 2 Sekda Papua Muhammad Musaat mengatakan, Isra Mi'raj merupakan peristiwa spiritual luar biasa yang menggugah iman dan keyakinan. Isra Mi'raj juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus Allah untuk membawa risalah kebenaran. Nabi terakhir membawa risalah kebenaran, dan kita yakini kalau kita mengikuti semua yang diajarkannya dengan khusus dengan istiqomah, maka insya Allah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Isra Mi'raj ini dari tahun-tahun selalu kita peringati, tetapi kita berharap bahwa peringatan ini tidak hanya menjadi suatu rutinitas biasa. Ketua Pengurus Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura, Haji Abdul Kahar Yalipele, mengatakan peristiwa Isra Mi'raj bermakna agar umat Islam meningkatkan kualitas keimanan dengan melakukan sholat 5 waktu. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu sholat. Karena acara ini dari tahun ke tahun sering mengadakan. Nah, diharapkan bagaimana terutama khususnya sholat. Nah, karena ketika acara Isra wal Mi'raj ini, begitu Nabi SAW terima adalah sholat, perintah sholat 5 waktu. Nah, hal ini yang penting. Kemudian setelah kita mengikuti kegiatan seperti ini, tentu mungkin ada perbaiki di antara sholat yang tidak pernah sholat, itu bisa konsekuensi untuk fokuskan untuk sholat. Dan yang kedua, dengan momen kegiatan ini, ya alhamdulillah, walaupun pandemi COVID, namun jamaah sudah juga kompak hadir. Kami tetap protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, pintu masuk satu arah dan juga dari cuci tangan dan seterusnya sudah kami siapkan. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke langit ke-7. Umat Islam meyakini perjalanan luar biasa yang hanya berlangsung dalam semalam bukanlah rekayasa, melainkan nyata sebagai bukti kekuasaan Allah. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pembangunan venue atau tempat pertandingan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 saat ini sudah mencapai 80%. Pemerintah Provinsi Papua memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 sesuai jadwal pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Ketua Harian Panitia Besar PON Papua Yunus Wonda mengatakan target pembangunan venue tersebut akan rampung pada Juni ini.
Sementara itu pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional yang sudah 100% rampung adalah Stadion Papua Bangkit dan Gor Futsal di Kabupaten Mimika. Sementara Gor Voli Koya baru 85%, begitu juga dengan menembak, Gor Gidi, softball, dan baseball. Panitia tetap dalam posisi maju tanggal 2 sampai Oktober sesuai dengan jadwal. Kami tetap dalam posisi. Hari ini dalam kami di PP PON semua dalam proses lelang sesuai dengan base. Kami harap di bulan Juli, Agustus paling lambat itu semua peralatan sudah ada di Papua dan sudah dalam posisi pasang. Memacu semua bidang-bidang, memacu juga di PP PON untuk semua sedang kejar untuk pastikan bahwa tidak ada kendala. Kami dia mau bergeser, PON ini mau bergeser atau tidak, kami tetap fokus sesuai dengan jadwal. Kesiapan venue? Kalau venue hampir semua sudah selesai. Yang akan 100% nanti kan dia ada di bulan Juli. Nah, itu yang baru 100%. Artinya sebagian besar sudah selesai. Ini sebagian kecil, ya. Sekarang ya sekitar 80% sudah selesai. Dan bulan Juli itu pasti sudah clear semua. Seperti itu. Karena ada peralatan juga yang memang disiapkan oleh kami PP PON, ada peralatan juga yang disiapkan oleh Menpora untuk kelengkapan dalam venue. Menurut Yunus Wonda, walaupun terjadi penundaan pelaksanaan PON dikarenakan pandemi COVID-19, ia tetap optimis perhelatan olahraga nasional akan berjalan sesuai jadwal. Bagi Papua, PON ke-20 bukan hanya pesta rakyat, tetapi sebagai ajang pembuktian bahwa Bumi Cendrawasih bisa melaksanakan event berskala nasional. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabbe.